Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Bila Safira, mahasiswi dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, jurusan Teknik Elektro, Program Studi Teknik Multimedia dan Jaringan. Di sini saya akan mempresentasikan lanjutan materi dari mata pelajaran Manajemen Proyek Perangkat Lunak yang berjudul Manajer Proyek. Langsung saja, pertama-tama yang perlu diketahui adalah siapa sih manajer proyek? Manajer proyek merupakan seseorang yang ditunjuk atau ditetapkan untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan keseharian pengelolaan proyek untuk kepentingan organisasi. Sedangkan menurut PMBOK atau Project Management Body of Knowledge oleh Project Management Institute dapat digambarkan sebagai berikut. Stakeholder memiliki keinginan atau tujuan yang akan dituangkan dalam sebuah proyek. Seorang manajer proyek akan memimpin dan mengelola proyek tersebut. Pengelolaan proyek yang dipimpin oleh manajer proyek meliputi 9 knowledge area, yakni scope management, quality management, time management, cost management, human resource management, communication management, risk management, procurement management, dan project integration management. Dalam pengelolaan proyek tersebut, seorang manajer proyek menggunakan tools dan teknik untuk mencapai tujuan proyek yang diharapkan oleh stakeholder proyeknya sukses. Selanjutnya, skill yang dibutuhkan oleh manajer proyek antara lain ada leadership atau kepemimpinan, problem solving skills, writing skills atau keahlian untuk menulis, presentation skills atau keahlian untuk melakukan presentasi, communication skill atau keahlian berkomunikasi, team player skill atau keahlian menjalankan tim, profesionalisme, strong admin skills atau kemampuan yang andal untuk mengatur tim. Sedangkan yang terakhir, knowledge of project management atau pengetahuan tentang manajemen proyek. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab dari manajer proyek. Yang pertama, mendefinisikan dan membatasi proyek dengan benar. Seorang manajer proyek harus berkoordinasi dengan pemilik proyek untuk membuat definisi proyek atau project definition. Yang kedua, mengidentifikasi dan memilih sumber daya proyek, yakni sumber daya manusia dan material agar tujuan proyek sesuai yang diharapkan. Yang ketiga, memimpin tim proyek pada setiap fase proyek. Suatu proyek terbagi atas beberapa tahapan atau fase. Awal dan akhir fase sebuah proyek harus jelas. Dalam hal ini diperlukan suatu keputusan yang diambil oleh manajer proyek. Bukan hanya menentukan awal dan akhir, seorang manajer proyek harus memimpin tim proyek dalam setiap fase atau tahapan proyek. Yang keempat, mengestimasi dan membuat anggaran proyek. Jangan sampai anggaran proyek melebihi dari anggaran yang sudah ditentukan. Diperlukan kecakapan dari seorang manajer proyek untuk mengestimasi dan membuat anggaran proyek dengan memperhatikan faktor-faktor teknis dan non-teknis sekaligus mengemasnya dalam sebuah harap yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, mengidentifikasi dan mengelola semua isu dan resiko pada sebuah proyek. Yang keenam, membuat atau memaintain perencanaan proyek. Seorang manajer proyek bertanggung jawab sepenuhnya atas pembuatan dan perawatan pengendalian perencanaan proyek ini agar sesuai dengan tujuan proyek yang dimaksud. Yang ketujuh, mengelola semua perubahan yang terjadi pada sebuah proyek. Seorang manajer proyek yang baik dituntut untuk bisa mengelola perubahan di dalam proyek ini secara optimal. Artinya, manajer proyek harus bisa menentukan skala prioritas perubahan dan mengambil keputusan tentang apa yang harus diubah dan apa saja yang tidak bisa diubah. Yang kedelapan, meyakinkan bahwa semua penugasan dan deliverable proyek tetap berada pada track atau jalurnya dan tidak melebihi biaya yang telah ditetapkan.
Yang kesembilan, mengidentifikasi politik organisasi dan memerankannya dengan baik. Yang kesepuluh, mengelola berkas proyek dan dokumentasi terkait. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan dan memaintain kemajuan proyek melalui rapat atau meeting dalam pelaporan atau reporting. Selanjutnya, kompetensi yang harus dimiliki pada manajer proyek antara lain kompetensi pencapaian bisnis, kompetensi pengaruh, kompetensi manajemen manusia, kompetensi manajemen diri. Pada kompetensi pencapaian bisnis terdapat 3 kompetensi. Yang pertama, kesadaran bisnis. Maksudnya di sini ialah mengikat tiap proyek pada visi misi dan tujuan organisasi. Bagaimana cara mendapatkannya? Dengan pengalaman bisnis. Kompetensi yang kedua ialah orientasi rekan bisnis. Maksudnya di sini ialah menjaga keterlibatan para manajer dan user selama proyek. Bagaimana cara mendapatkannya? Dengan pengalaman bisnis. Sedangkan kompetensi yang ketiga ialah komitmen pada kualitas. Maksudnya di sini memastikan tiap proyek berkontribusi pada harapan kualitas organisasi secara keseluruhan. Bagaimana cara mendapatkannya? Dengan pengalaman bisnis. Pada kompetensi pengaruh terdapat 4 kompetensi. Yang pertama, kesadaran antar personal. Maksudnya memahami, mengenal, dan berinteraksi pada motivasi serta tingkah laku antar personal. Bagaimana mendapatkannya? Dengan dapat dipelajari di mata kuliah, tetapi membutuhkan pengalaman bisnis. Kompetensi yang kedua ialah kesadaran organisasi. Maksudnya, memahami politik organisasi dan bagaimana menggunakannya dalam proyek. Bagaimana mendapatkannya? Dengan pengalaman bisnis. Kompetensi yang ketiga ialah antisipasi impact. Maksudnya, memahami implikasi keputusan-keputusan proyek serta mengelola harapan dan risiko. Bagaimana mendapatkannya? Dengan manajemen proyek dan pengalaman bisnis. Sedangkan kompetensi yang terakhir ialah banyak menggunakan pengaruh. Maksudnya, dengan terampil memperoleh kerjasama serta konsensus para manajer, user, dan ahli teknologi. Bagaimana mendapatkannya? Dengan pengalaman bisnis. Pada kompetensi manajemen manusia terdapat 4 kompetensi. Yang pertama, memotivasi orang lain. Maksudnya, memimpin dan mengarahkan orang lain untuk mengatasi perbedaan-perbedaan serta meraih tujuan proyek sebagai sebuah tim. Bagaimana cara mendapatkannya? Dengan pengalaman bisnis. Kompetensi yang kedua ialah keterampilan komunikasi. Maksudnya, berkomunikasi secara efektif, lisan dan tulisan dalam konteks pertemuan, presentasi, memo, dan laporan. Bagaimana cara mendapatkannya? Dengan dapat dipelajari di mata kuliah, tetapi membutuhkan pengalaman bisnis. Pada kompetensi yang ketiga ialah mengembangkan orang lain. Maksudnya, memastikan para anggota tim proyek menerima tugas, pelatihan, supervisi, dan umpan balik performa yang cukup untuk menyelesaikan proyek. Bagaimana cara mendapatkannya? Dengan pengalaman bisnis. Pada kompetensi yang terakhir, memonitor dan mengontrol. Maksudnya, mengembangkan rencana, jadwal, dan anggaran proyek secara berkesinambungan, memonitor perkembangan dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Bagaimana cara mendapatkannya? Dengan pengalaman bisnis. Pada kompetensi manajemen diri atau self-management terdapat 4 kompetensi. Yang pertama, kepercayaan diri. Maksudnya, secara konsisten membuat dan mempertahankan keputusan-keputusan dengan kepercayaan diri kuat dalam proses dan fakta. Bagaimana cara mendapatkannya? Dengan pengalaman bisnis. Pada kompetensi yang kedua ialah manajemen stres. Maksudnya, bekerja efektif di bawah tekanan. Bagaimana cara mendapatkannya? Dengan pengalaman bisnis. Pada kompetensi yang ketiga ialah kepedulian pada kredibilitas. Maksudnya, secara konsisten dan jujur menyampaikan janji-janji dan solusi-solusi. Bagaimana cara mendapatkannya? Dengan pengalaman bisnis.
Dan kompetensi yang terakhir ialah fleksibilitas. Maksudnya, mampu menyelesaikan proses, gaya manajemen, atau pembuatan keputusan berdasarkan situasi dan masalah-masalah yang tidak terantisipasi. Bagaimana cara mendapatkannya dengan pengalaman bisnis? Sekian dari penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.